Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhadzirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita di hari yang cerah, awan cukup banyak menggelantung di atas kita, sehingga kita bisa berharap semoga hari ini bisa turun hujan sebagai wujud dari karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sudah lama dinanti-nantikan sebagian di antara kita. Sebagaimana kita selalu menantikan karunia Allah dalam berbagai wujud, entah itu dalam bentuk kesehatan, kesempatan, lebih-lebih dalam wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ungkapkan rasa syukur, keinginan kita berharap atas rahmat Allah ini dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Di dalam setiap langkah kita berusaha untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah jika hidup kita ini di dalam ketaatan setiap saat, maka insya Allah akan membawa keberkahan, akan menurunkan rahmat Allah, mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin yang berbahagia, setiap kita pasti memiliki catatan kehidupan kita masing-masing. Tetapi yang pasti, setiap kita pasti akan mati sebagai ujung dari setiap langkah kita. Masalahnya bukan kapan kita mati, tetapi apa yang kita tinggalkan sudah kita mati. Padahal setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita ini akan tercatat secara baik. Bahkan nanti di hadapan Allah akan ditunjukkan hasil catatan itu kepada kita dengan bukti yang nyata. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di awal khutbah dalam surat Yasin ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kamu sesudah matimu, dan kami akan mencatat apa yang sudah kamu perbuat dan apa-apa yang kamu tinggalkan, dan semua itu akan kami wujudkan dalam bukti yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita lakukan, bahkan apa saja yang terlintas dalam hati kita ini akan tercatat di hadapan Allah. Bahkan akan meninggalkan jejak baik di dunia maupun kelak sampai di akhirat. Akan dibuktikan dengan bukti yang nyata. Jejak-jejak yang kita tinggalkan sesudah kita mati ini akan tercatat secara baik. Para ulama mengatakan jejak-jejak ini yang namanya asar. Asar itu digolongkan menjadi 3 kalau sekarang. Asar yang berupa perkataan. Jejak perkataan kita ini akan terekam. Bahkan bisa jadi diingat oleh generasi-generasi sesudah kita tidak ada. Misalkan kita bisa melihat jejak perkataan Bung Karno, mungkin masih diingat oleh seluruh bangsa kita. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 10 pemuda, maka akan aku rubah dunia." Perkataan ini membekas. Lebih-lebih kalau kita melihat perkataan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bahkan diingat oleh berjuta-juta manusia. Meskipun beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Yang perlu kita pikirkan, kira-kira kalau kita sudah tidak ada, perkataan yang mana yang dari diri kita yang dikenang oleh generasi sesudah kita? Apakah kita akan dikenang sebagai orang yang senantiasa berkata halus, lembut, atau sebaliknya? Seperti sekarang kita bisa melihat, bahkan dicontohkan oleh para pemimpin kita, karena perdebatan misalkan, karena saling membuli, sehingga yang muncul bukan perkataan yang baik, perkataan yang bijak, tapi perkataan yang kasar misalkan. Maka kita akan dikenal sebagai orang-orang yang berkata kasar. Inilah jejak yang akan dikenang, bahkan tercatat dalam kitab yang nyata. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, akan tercatat di dalam kitab Allah di sisi Allah nanti. Bahkan itu akan tertinggal di dunia yang bisa dikenang oleh seluruh generasi sesudah kita. Maka marilah kita tata ucapan kita. Apa saja yang terucap dari lisan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan bekasnya pun akan dikenang oleh generasi sesudah kita. Apakah kita ini dikenang sebagai orang yang senantiasa berkata baik, berkata jujur, berkata lemah lembut, atau sebaliknya akan dikenang sebagai orang yang berkata kasar, jorok, atau mungkin menyakitkan? Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Asar yang kedua yang berupa perbuatan. Perbuatan kita pun akan tercatat rapi di sisi Allah. Dan juga akan meninggalkan bekas ketika kita sudah tidak ada. Akan dikenang oleh generasi kita. Alangkah celakanya kita jika yang tertinggal dari perbuatan kita itu perbuatan yang tidak baik, sehingga kita dikenal dengan orang yang tidak baik. Misalkan kita mengenal Musailamah Al-Kadzab, Musailamah yang pendusta,
Bagaimana kita bisa ketika sudah tidak ada, tapi kita dikenal keburukan kita? Alangkah ruginya. Tapi juga sangat beruntung jika ketika kita sudah tidak ada, yang dikenang dari kita adalah kebaikan kita. Sebagaimana para pahlawan kemerdekaan, sebagaimana para sahabat, sebagaimana orang-orang besar yang meninggalkan perbuatan, yang perbuatan itu dikenang karena karyanya, karena bukunya, karena perbuatannya. Bahkan perbuatan yang seperti ini pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang melakukan sunnah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari yang ia lakukan, dan ia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya. Tetapi barang siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa dari yang ia perbuat dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti keburukannya. Hadirin yang berbahagia, betapa celakanya kita jika keburukan yang kita lakukan itu masih terus dicontoh oleh orang-orang sesudah kita. Maka kita akan mendapatkan dosa sampai tidak ada orang yang mengikuti keburukan kita. Hadirin yang berbahagia, jejak yang ketiga yang sekarang harus lebih kita hati-hatinya adalah jejak digital kita. Karena memang sekarang ini era digital, semuanya bisa dilakukan dengan HP. Inilah yang bisa kita sebut dengan jejak digital kita. Era masa media sosial. Kalau kita ucapkan, itu mungkin masih bisa hilang dalam beberapa bulan. Tetapi apa yang kita tinggalkan dengan tulisan misalkan, dengan video yang kita unggah, dengan apa saja yang kita upload di media sosial, itu mungkin tidak akan bisa hilang kalau kita sendiri yang tidak menghapus. Celakanya sekarang banyak orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari dunia digital. Kalau mendapatkannya dengan cara yang tidak baik, maka orang-orang yang mencontoh itu akan mendapatkan dosa, dan dosa itu juga akan didapatkan oleh orang yang mengunggah ketidakbaikan tadi. Apabila rezeki itu didapat dari unggahan yang tidak baik, maka rezeki itu juga tidak baik. Celakanya dosa itu akan bertambah terus sampai tidak ada yang melihat apa yang kita unggah. Kapan itu? Tidak ada jaminan itu akan berhenti. Apalagi sudah dibagikan, sudah di-share. Maka berhati-hatilah dengan apa yang kita lakukan dalam dunia digital sekarang. Mungkin kita sekedar iseng misalkan mengunggah sesuatu, tetapi sesuatu itu mengandung berita kebohongan misalkan, maka kebohongan itu akan menghasilkan dosa bagi kita, dan juga menghasilkan dosa dari setiap orang yang melihat berita kebohongan kita ini. Betapa ruginya kita ketika kita sudah tidak ada, tetapi keburukan itu masih mengalir dalam diri kita. Apalagi sekarang masa kampanye. Kalau dulu kampanye bisa ditandai dengan hadirnya berjuta-juta orang di lapangan, tetapi sekarang kampanye ditandai berjuta-juta hadir di dalam dunia media massa. Kalau apa yang kita kampanyekan, misalkan kita sebagai pendukung suatu partai, suatu calon, kemudian kita mengunggah berita yang itu tidak benar, tetapi kita ingin dengan berita itu mendapatkan suara yang banyak misalkan, maka suara yang didapatkan itu tidak akan mendapatkan keberkahan, karena itu kebohongan.
Dan yang lebih parah lagi, kebohongan itu menghadirkan dosa yang akan bertambah setiap kali orang melihat unggahan kita. Maka jejak digital ini sangat luar biasa dampaknya sekarang. Dan di sisi Allah itu semua akan tercatat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Apa saja yang kita perbuat, yang kita ucapkan, yang terlintas dalam hati kita, yang kita berikan jejaknya dalam dunia digital akan dicatat dengan rapi, dan kita akan mendapatkan bukti yang nyata dari apa yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, inilah yang akan menjadikan kemuliaan kita di sisi Allah atau menjadikan kehinaan kita di sisi Allah kelak. Semakin banyak jejak kebaikan yang kita tinggalkan, insya Allah semakin mulia kita di sisi Allah. Tetapi sebaliknya, semakin banyak jejak ketidakbaikan yang kita tinggalkan, maka semakin hinalah nanti kelak kita di hadapan Allah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka di sisi Allah akan mendapatkan keridhaannya. Tetapi siapa yang lebih berat timbangan keburukannya, maka baginya neraka hawiyah. Apakah itu neraka hawiyah? Yaitu api yang menyala-nyala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tata ulang apa saja yang akan kita ucapkan, apa saja yang akan kita lakukan. Kita pikir apakah itu akan meninggalkan jejak yang baik ataukah akan mendapatkan jejak yang buruk. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadikan kehinaan bagi diri kita. Tapi sebaliknya, marilah kita senantiasa berusaha apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang terlintas dalam hati ini menjadikan kita semakin mulia di dunia maupun di akhirat, sehingga pada ujungnya kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.